Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa bihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wa qala ta'ala aidan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bapak Ibu jamaah zuhur rahimakumullah. Pada zuhur ini kita bahas tentang kaifiyatu nuzulil Quran wa hifzih, tata cara atau proses turunnya Al-Quran dan pemeliharaan Al-Quran. Bapak Ibu rahmatullah, Al-Quran turun memakan waktu puluhan tahun. Menurut catatan sejarah lebih dari 22 tahun. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Itu lamanya Al-Quran turun. Hampir 13 tahun itu turun pada periode Mekah, disebut surat-surat Makkiyah. Dan hampir 10 tahun itu turun di Madinah, disebut dengan surat-surat Madaniyah. Bapak Ibu rahmatullah, Al-Quran yang 30 juz ini dibawa turun oleh malaikat Jibril. Tidak dijemput oleh Nabi kehariban Allah, tidak pula diilhamkan oleh Allah dalam dada Nabi, tapi dibawa turun oleh malaikat Jibril. Jadi proses turunnya itu begini. Pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan satu kata, kun. Hanya itu saja. Dengan kun itu lengkap sudah Al-Quran 30 juz. Terletak langsung di Lauhul Mahfuz. Kemudian bila Allah berkeinginan, berkehendak, punya iradah untuk menurunkan barang beberapa ayat dari Al-Quran kepada Nabi, maka Allah panggil Jibril. Hai Jibril, pergilah ke Lauhul Mahfuz, baca ayat sekian sampai ayat sekian, bawa turun, sampaikan kepada Muhammad. Maka malaikat Jibril pergi ke Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz itu apa dan di mana? Lauh Al-Mahfuz, dua kata itu. Lauhul Mahfuz itu artinya, terjemahannya adalah catatan yang dipelihara. Lauh itu catatan, Al-Mahfuz yang dipelihara oleh Allah, dijaga oleh Allah. Sehingga catatan itu tidak bisa didatangi oleh iblis karena Allah jaga. Lauhul Mahfuz. Lalu Lauhul Mahfuz itu sendiri, catatan yang dipelihara itu berada di dalam sebuah ruangan khusus, namanya Baitul Izzah, ruangan yang mulia. Baitul Izzah itu sendiri berada dalam sebuah masjid. Masjid itu dalam kitab Sahih Bukhari jilid 1 itu disebut masjid itu namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur, bangunan masjid yang selalu diramaikan. Siapa yang meramaikan? Para malaikat. 70.000 per hari masuk ke masjid itu untuk beribadah kepada Allah. Saking ramainya disebut Baitul Ma'mur, masjid yang selalu diramaikan. Masjid Baitul Ma'mur ini berada di langit yang ketujuh. Dikala Nabi bermi'raj, Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sedang bersandar di dinding Masjid Baitul Ma'mur. Dalam Sahih Bukhari dikatakan begitu. Nah, jadi itu di situ letaknya Al-Quran itu, di Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz itu berada di dalam sebuah ruangan namanya Baitul Izzah. Baitul Izzah itu berada dalam sebuah masjid. Masjid itu bernama Baitul Ma'mur, dan masjid itu sendiri berada di langit yang ketujuh. Kita semua ini berada di bawah langit pertama. Entah di mana letaknya itu, langit ketujuh itu, tidak tahu kita. Bapak Ibu rahimakumullah,
Malaikat Jibril cara mengambil ayat dari Lauhul Mahfuz ialah dengan melihat. Dilihat ayat yang diperintahkan Allah untuk dibawa turun, sekali lihat langsung hafal. Misalnya surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Begitu dilihat langsung hafal. Itulah kelebihan yang Allah berikan kepada malaikat Jibril. Sekali lihat langsung hafal. Lalu dibawa turun, Nabi Muhammad, saya Jibril, ini ada ayat Al-Quran surat itu ayat sekian sampai sekian. Dengar, saya bacakan. Dibacakan oleh malaikat Jibril, lalu diminta Nabi kita mengulangi sebanyak 3 kali, sehingga malaikat Jibril yakin ayat itu betul-betul sudah hafal oleh Nabi. Baru setelah 3 kali Nabi mengulangi membacanya, malaikat Jibril kembali lagi ke langit. Oleh Nabi, ayat yang sudah diterima dari malaikat Jibril ini tidak disimpan sendiri, enggak. Tetapi nanti misalnya begini, jam 10 pagi malaikat Jibril datang membawa ayat. Maka ketika akan mengimami sholat zuhur, Nabi memberitahu, wahai kalian para sekretaris wahyu yang hadir, tadi ada turun ayat, sehabis sholat nanti kalian jangan pulang, siapkan catatan kalian. Nanti setelah selesai sholat, sudah sholat sunat, semua berbaris siap dengan pena dan bukan kertas, pena dan kulit kambing, pena dan kulit onta yang sudah dirapikan. Di situ ditulis ayat. Nabi mendiktekan, ini ayat yang turun tadi, surat itu ayat sekian sampai sekian. Kalian catat. Selesai misalnya dari 15 orang sekretaris wahyu itu 4 orang yang hadir misalnya. Lalu Nabi setelah selesai mendiktekan tanya, si A, baca. Apa yang kamu catat itu? Lalu dibaca. Itu salah, yang benar begini. Jadi kalau ada salah catatan langsung diluruskan Nabi. Kalau ada yang seharusnya mat, dibacanya kasar, diluruskan oleh Nabi, itu dimatkan itu barisnya, dipanjangkan bacaannya. Gitu. Jadi setelah benar, setelah diluruskan itu, lalu dibawa ke depan Nabi, distempel oleh Nabi dengan cincin beliau. Itu tandanya catatan ayat Al-Qurannya sudah benar. Begitulah setiap kali ayat Al-Quran turun. Lalu ketika Nabi kita wafat, naik tahtalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sebagai khalifah pertama. Pada suatu hari datang kepada beliau Umar bin Khattab radhiyallahu an, wahai Amirul Mukminin, ini para penghafal Al-Quran sudah banyak yang gugur dalam perang Yamamah tempoh hari. Makin berjalan waktu, makin banyak yang meninggal dunia. Akhirnya apa? Al-Quran akan masuk ke kubur mereka masing-masing. Sebelum itu terjadi, saya sarankan kiranya Al-Quran disatukan dulu. Lalu Abu Bakar As-Siddiq bereaksi, hei Umar, Nabi saja tidak ada menyuruh menyatukan Al-Quran. Kenapa kamu minta saya menyatukan Al-Quran? Enggak benar kamu ini sarannya. Lalu Umar bin Khattab pergi mempengaruhi sahabat-sahabat utama di kala itu untuk mendesak kepada khalifah agar mau menyatukan Al-Quran. Singkat cerita, akhirnya Abu Bakar As-Siddiq setelah sholat istikharah lalu menerima saran dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Maka dipanggillah Zaid bin Thabit, sekretaris pribadi Nabi sekaligus sekretaris wahyu, untuk datang ke istana. Lalu Khalifah Abu Bakar beritahu, ini ada saran bagus menyatukan Al-Quran. Kamu yang saya beri amanah menyatukan Al-Quran, karena diantara seluruh sekretaris wahyu tulisanmu paling bagus. Hai Zaid bin Thabit, padahal dia anak muda orang Madinah, bukan pula orang Makkah, orang Madinah dia, tapi dipercaya oleh Khalifah Abu Bakar untuk menyatukan Al-Quran. Setelah Al-Quran disatukan pada kulit onta itu, lalu diikat, diserahkan kepada khalifah. Oleh khalifah diserahkan untuk disimpan oleh Hafsah bintu Umar bin Khattab radhiyallahu an. Hafsah ini selain dari putri dari Umar juga adalah salah satu istri Nabi. Lalu disimpanlah di rumah Hafsah. Nanti ketika Utsman bin Affan menjadi khalifah, ditagih, wahai Hafsah, mana Al-Quran yang dulu di era Khalifah Abu Bakar itu yang kamu simpan? Coba berikan kepada saya. Diserahkan oleh Hafsah kepada Utsman. Oleh Khalifah Utsman kembali dipanggil Zaid bin Thabit untuk menggandakan Al-Quran, mushaf Al-Quran menjadi 6 buah. Lalu
Al-Quran diterima dari Hafsah ini namanya Al-Quran induk. Itu jadi pedoman dalam menggandakan mushaf 6 buah. 1 tahun kemudian yang 6 buah itu selesai, diserahkan kepada Khalifah Utsman. Nah, oleh Khalifah Utsman, mushaf induk yang dulu ditulis di era Khalifah Abu Bakar yang jadi pedoman dalam menggandakan mushaf jadi 6 buah, dibakar. Orang-orang pada heran, kenapa dibakar? Nah, Khalifah Utsman jawabannya satu, agar Al-Quran tidak dipertuhan oleh generasi sesudah kita. Agar Al-Quran tidak dipertuhan. Bapak Ibu kan yang sudah pernah ke Tanah Suci, banyak orang yang tidak benar akidahnya terlihat di situ. Contoh, baju ihramnya, kain ihramnya itu digosok-gosokkan itu. Kadang digosokkan ke di Jabal Rahmah, Tugu. Kadang digosokkan ke, kalau bisa dia mendekat ke Ka'bah, ke dinding Ka'bah. Kadang dimandikan dengan air zam-zam untuk jadi kain kafannya nanti kalau dia wafat. Macam-macam akidah yang tidak benar itu. Ya. Nah, jadi supaya tidak disalahgunakan nanti mushaf ini dibakar. Nah, tinggal yang 6 itu. Yang 6 itu 1 dipegang oleh Khalifah Utsman, yang 5 lagi dibagi ke kota-kota besar. Di kota-kota besar itu nanti digandakan lagi. Nah, akhirnya cetak ulang sampai kepada bentuknya yang ada sekarang. Jadi disebut ini apa? Mushaf Utsmani, karena ini ada akibat dari inisiatif Khalifah Utsman untuk menjadikannya dalam bentuk buku begini. Jadi dulu cuma kulit-kulit kambing itu yang diikat, sekarang dah dalam bentuk buku. Kenapa? Di era Khalifah Utsman lah mulai bisa diolah oleh orang kulit kayu menjadi kertas, walaupun dalam bentuk kertas kasar, makanya dijadikan mushaf. Nah, dan itu terus berlangsung sampai hari ini. Ya, begitulah modelnya. Jadi kalau kita Bapak Ibu berumrah atau berhaji, nah itu kalau haji plus atau umrah plus, nah, itu akan dibawa kita ke percetakan Al-Quran. Nah, diberi masing-masing 1 mushaf Al-Quran yang dicetak di Madinah, kulitnya kulit onta tapi terjemahnya bahasa Indonesia. Nah, ya. Nah, itulah kultum zuhur kita pada siang ini. Terima kasih, waktu membatasi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.